Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Kampus Impian, akan memberikan info tentang dunia perkuliahan, khususnya di bidang kemahasiswaan, tentang penerimaan mahasiswa baru, penerimaan beasiswa dan lain sebagainya. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beasiswa jalur SBMPTN dan SNMPTN yang menggunakan KIP kuliah. Ya, di sini tadi ada request tentang Bang, Kak, tolong sih buatin tutorial tentang jalur SNMPTN dan SBMPTN yang menggunakan KIP, khususnya yang sekarang ini masih menjadi momok, yaitu jalur SBMPTN yang menggunakan KIP. Dan dipertanyakan apa saja berkas yang harus dipersiapkan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penyerahan berkas KIP di Universitas Lampung. Itu dimulai tanggal 15 sampai tanggal 30 Agustus 2020. Jadi nanti ada pemberitahuan pengisian borang khususnya untuk jalur SBMPTN itu hari Selasa tanggal 18 Agustus itu akan mengisian borang. Terus berkas yang akan dikirimkan itu ditunjukkan di bagian kemahasiswaan Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung, Jalan Sumantri Brojonegoro nomor 1 Bandar Lampung. Jadi nanti kalian jika sudah mempersiapkan berkas, nanti akan diminta untuk mengirimkan semua berkas-berkas ke Universitas Lampung dengan menggunakan bisa ekspedisi, yaitu Pos Indonesia, JNE, JNT, Tiki, dan sebagainya. Lalu persyaratan apa sih, Kak, yang harus kita persiapkan gitu? Ya, persyaratan pertama itu adalah kartu peserta KIP kuliah dan formulir pendaftaran program KIP yang dicetak dari sistem KIP kuliah, yaitu bisa didownload di laman Kemendikbud KIP kuliah. Yang kedua ada fotokopi nomor pendaftaran SBMPTN atau SNMPTN, kartu siswa yang menunjukkan aslinya itu. Yang kedua. Lalu yang ketiga ada fotokopi surat tanda kelulusan. Nah, jadi untuk tahun 2020 lulusan itu kan tidak ada ujian nih positif, tidak ada ijazahnya, berarti bisa digantikan menggunakan SKL atau surat kelulusan gitu. Yang selanjutnya ada keempat, surat keterangan peringkat kelas yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Jadi saya jelaskan bahwasanya persyaratan yang keempat ini itu ditunjukkan untuk siswa yang berperingkat kelas. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah fotokopi piagam atau sertifikat prestasi ekstrakurikuler paling rendah 3 tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten yang dilegalisir oleh sekolahnya. Jadi sedikit bocoran ya kan, untuk kalian yang menggunakan jalur SBMPTN dan SNMPTN yang menggunakan KIP itu saya sarankan untuk diperkuat lagi melampirkan sertifikat piagam. Itu bisa dari nasional, dari kabupaten ataupun kecamatan ataupun selainnya. Itu bebas dari tahun berapa saja, yang penting dilampirkan karena itu adalah menjadi sebuah nilai plus yang akan nantinya kalian dapatkan untuk menerima KIP kuliah gitu. Yang selanjutnya ada keenam, fotokopi piagam sertifikat no kompetitif atau ketua organisasi. Nah, untuk poin yang keenam ini saya jelaskan bahwasanya jika kalian pernah menjabat menjadi ketua sebuah organisasi, itu harus ada surat keterangan yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Mengapa? Karena bukti seperti itu akan memperkuat dan memperlebar kalian untuk mendapatkan KIP kuliah gitu. Yang ketujuh adalah fotokopi akreditasi sekolah. Jadi setiap sekolah yang ada di Indonesia itu akan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional ataupun BAN. Nah, itu setiap sekolah pasti ada, bisa minta langsung ke kepala sekolahnya. Yang ke-8 yaitu fotokopi orang tua dan fotokopi kartu keluarga terbaru. Jadi maksud dari fotokopi keluarga terbaru itu ialah jika kalian misalnya nih pada tahun 2018 atau 2019 ada anggota kaliannya cuma 3,
terus ibunya melahirkan atau gimana gitu, itu fotokopinya keluarganya kan baru. Nah, itu yang dipakai, fotokopi kartu keluarga yang baru. Lalu kesembilan, asli dan fotokopi kartu Jamkesmas, kartu PKH dan KIP. Untuk yang ke ini, jika kalian punya saja, jika melampirkan tidak apa-apa, jika tidak, Jamkesmas, PKH dan KIP gitu. Untuk yang selanjutnya ke-10 itu adalah surat keterangan tidak mampu dari dinas, kabupaten ataupun kota. Jadi saya sarankan untuk surat keterangan tidak mampu itu meminta dari dinas sosial, misalnya dari Lampung Tengah ini. Mintanya itu harus ke Gunung Sugih gitu, karena dinas sosial itu bisa hanya di bertempat di kabupaten ataupun kota. Yang ke-11 adalah surat keterangan hasil orang tua. Nah, surat keterangan hasil orang tua itu kalaupun kita bukan PNS, bapak atau ibunya itu bisa melampirkan ataupun meminta datanya untuk surat kebenarannya itu dari desa. Nanti di sana disediakan. Namun apabila PNS ataupun swasta yang instansi resmi itu bisa meminta di kantornya gitu. Yang ke-12, borang isian UKT online yang ditandatangani orang tua dan surat kebenaran isian borang UKT yang ditandatangani dan bubui materai 6.000. Jadi sebelum kalian mengirimkan ini, kalian untuk dimintai untuk mengisi borang UKT online. Nanti bisa dicek di panduan di PAK Unila. Yang selanjutnya ke-13 adalah deskripsi detail pekerjaan ayah dan ibu. Nah, saya jelaskan bahwasanya deskripsi detail ayah dan ibu itu meliputi tentang pekerjaan. Misalnya ayah pergi misalnya pagi sampai sore. Pagi itu mengapa? Pagi misalnya mencari uang di pasar, berdagang. Lalu pulangnya siang, terus kembali lagi bekerja lagi di ladang, nah terus pulang. Nah, itu deskripsi. Kakak sarankan pada saat pendeskripsian ini itu bisa dijelaskan secara jelas dan harus fakta ya. Yang selanjutnya itu foto berwarna bersama orang tua wali di depan rumah. Nah, ini juga harus ditekankan bahwa orang tua itu harus difoto bersama sekeluarga. Maksudnya sekeluarga ini ya kan. Sekeluarga harus difoto di depan rumah gitu. Terus foto rumah tampak depan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, rumah dan kamar mandi. Dan saya sarankan bahwasanya jangan sampai kalian itu memalsukan data karena fatal akan dipihak lanjuti oleh pihak Unilanya sendiri. Yang selanjutnya adalah fotokopi STNK mobil dan motor jika memiliki. Jadi dari kalian yang memiliki motor ataupun mobil itu STNK-nya itu difotokopi. Kalau tidak punya tidak usah dilampirkan itu. Yang selanjutnya adalah fotokopi listrik, rekening listrik, telepon, air dan selama 3 bulan terakhir. Jadi ini kan ada 3 poin, listrik, telepon, air. Jika tidak ada satu saja itu tidak apa-apa. Jika hanya listrik ya listrik itu. Yang 18 adalah fotokopi pembayaran PBB terbaru. Itu harus dilampirkan, harus yang terbaru ya sobat-sobat. Yang selanjutnya ada asli atau fotokopi legalisir aplikasi perhitungan kredit bila punya hutang. Jadi saya sarankan untuk kalian-kalian orang tua yang mempunyai hutang itu bisa dilampirkan asli ataupun fotokopi. Kalaupun misalnya aplikasi itu bisa di screenshot ataupun gimana. Dan pada saat wawancara nanti kalian dimintai untuk mempertanggungjawabkan jawabannya. Lalu hasil keputusan penerima beasiswa KIP itu akan diumumkan pada laman Sidakma Unila ACID. Setelah kalian melengkapi berkas, nanti kalian mengirimkan ke Unila. Setelah itu kalian akan dijadwalkan untuk dimungkinkan ada wawancara ataupun tidak, nanti akan diputuskan oleh pihak Unila sendiri. Dan kalian harus rajin-rajin untuk mengecek di web-web resmi Unila seperti Sidakma Unila untuk
mahasiswa baru gitu. Ya cukup video kali ini semoga bisa dapat bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan bisa kolom di YouTube ini kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.